Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah larangan merusak hubungan persaudaraan, dan kita akan bawakan 3 dalil serta 3 riwayat kaitan dengan larangan ini. Ada bingkai besar yang kita perlu pahami bersama sebelum itu, bahwa Islam itu adalah agama yang menganjurkan dan mengajarkan persatuan. Makanya kita bisa temukan dalil-dalil yang menyebutkan bahwa muslim dengan muslim yang lain itu kalbunyan, seperti satu bangunan. Muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh. Dan muslim yang satu dengan yang lain itu seperti saudara. Itu dinyatakan berulang-ulang. Dan itu bukan pengetahuan yang asing, karena setiap muslim paham dan tahu mengenai informasi ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala selain menyebutkan bahwa di antara tanda kesempurnaan iman yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, kita itu tidak dinyatakan sebagai mukmin yang sempurna imannya sebelum di dalam hati kita itu menginginkan kebaikan-kebaikan pada saudara kita. Itu cerita baik-baiknya. Dan hubungan dengan khutbah ini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang semua aktivitas, melarang semua wasilah yang merusak persatuan ini, yang merusak hubungan antar saudara ini, yang merusak tadi kondisi bangunan. Dan di antara aktivitas yang merusak itu yaitu adalah aktivitas adu domba, aktivitas mengadu antara satu muslim dengan muslim yang lain, antar satu tetangga dengan tetangga yang lain, antar satu keluarga dengan keluarga yang lain. Baik, dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11, wala tuti kulla hallafim mahin, kata Allah, jangan pernah kalian itu turuti orang-orang yang banyak bersumpah dusta, banyak mencela, dan kemudian hammazin, banyak menghina, masya'in binamim. Allah tegaskan secara langsung di masyarakat kalian itu ada orang-orang yang lisannya itu kerjanya sebagai provokator. Hobinya memang memprovokasi. Rasanya dia tidak bisa hidup kalau tidak memprovokasi. Maka kata Allah, jangan ikuti orang itu. Manna'in lil khair, tabiat dia adalah menjauhkan orang dari kebaikan, mu'tadin asim, melampaui batas. Itu dalil yang pertama. Jadi Allah declare jangan dekat-dekat, jangan ikuti orang-orang yang kayak gitu. Kemudian dalil yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disampaikan oleh Huzaifah ketika ada seseorang yang yanimul hadis, melontarkan ucapan, fulan kemarin ngomong gini, ini ngomong begitu. Maka dia sampaikan, kata Huzaifah, sami'tu Rasulullah, saya dengar Rasul menjelaskan atau yakul bersabda. Apa sabda Rasul? La yadkhulul jannah namam. Kata Rasul, orang yang hobinya tadi, aktivitasnya suka ngadu domba, suka memprovokasi, dia justru jadi bensinnya, dia justru jadi kompor gasnya, maka la yadkhulul jannah, kata Rasul. Karena dengan aktivitas ini rusak hubungan sesama muslim. Awalnya nggak ada suuzon, muncul suuzon. Awalnya baik-baik saja, gara-gara dibumbui jadi masalah. Itu dalil yang kedua. Dan kemudian dalil yang ketiga, dan ini adalah hadis yang ma'ruf juga sering kita dengar, yaitu kisah di mana Rasul marron Nabi SAW bi qabroin. Rasul lagi jalan dan kemudian melewati 2 kuburan.
Lalu Rasul sampaikan kepada para sahabat, innahuma la yu'azzaban. Kalian tahu nggak orang yang di dalam kubur ini lagi disiksa sama Allah. Wa ma yu'azzaban fi kabir. Sebenarnya sebab mereka disiksa itu kalau dipikir-pikir sesuatu yang nggak gede-gede amat, tapi efeknya fatal, membuat mereka disiksa. Rasul menceritakan amma ahaduhuma, yang satu itu disiksa la yasatir minal baul. Dia ketika buang air, buang kotoran, dia tidak menutupi dirinya, tidak membersihkan kotorannya, dan kaitannya dengan istinja. Kemudian yang kedua itu yang kaitannya dengan adu domba tadi. Wa amal akhar, ini kuburan yang kedua. Kenapa disiksa kata Rasul? Fakana yamshi bin namimah, kerjanya memprovokasi, hobinya ngadu domba, disiksa sama Allah. Dan ini adalah peringatan keras ketika ayat tegaskan secara langsung sebuah aktivitas dan Rasul bahkan menyebutkan konsekuensi. Itu 3 dalil. Kemudian 3 riwayat yang berikutnya adalah nasihat dari Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan Al-Basri, beliau menyebutkan man naqala ilaika hadisan. Hati-hati kalau ada orang datang ke kita kemudian nyampein, bisikin, kemarin kamu diomongin ini loh, kamu katanya begini loh, begini. Ada orang nyampaikan omongan orang lain kepada kita, maka fa'alam annahu, hati-hati kata Hasan Al-Basri, orang ini punya tabiat yangkul ila ghairika hadisak. Besok omongan kamu, tindakan kamu disambungkan ke orang lain. Karena memang kerja provokator begitu, comot dari si A pindahkan ke si C, dari si C pindahkan ke si A. Maka hati-hati. Itu riwayat pertama. Kemudian riwayat yang kedua, ada disebutkan sebagai orang yang bijaksana dan diceritakan ketika dia sakit, dia dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya, dijenguk dia. Dan saat dijenguk, ya biasa orang ketika datang ke rumah sakit itu, ketika mengunjungi di rumah, jenguk orang sakit, obrolannya macam-macam. Di antara obrolannya adalah ngomongin atau membahas kaitannya dengan provokasi dan adu domba. Maka komentar orang yang sakit tadi adalah qad abta'ta fi ziyarah. Dia bilang, "Pak, mohon maaf, Bapak ini datangnya telat. Saya udah lama loh sakitnya. Bapak telat jenguknya lagi." Udah gitu kata dia, "Wa ataitani bisalasa dijinayat." Udah telat jenguknya, datang sekarang malah bikin masalah. Apa masalahnya? Yaitu tadi Bapak tanamkan dalam hati saya rasa benci, tidak suka, buruk sangka kepada orang lain. Dan itu saudara saya. Kemudian yang kedua, syaghalta qalbi al-farik. Awalnya saya cuma sakit fisik. Gara-gara omongan jenengan tadi, pikiran saya sakit. Kepikiran, oh iya ya, saya di ini ya, saya di ini. Itu Bapak bikin masalah. Dan kemudian yang ketiga, ittahamta nafsak bil main, dan kamu terlibat dalam aktivitas dusta. Itu riwayat yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, ini kisah dari Umar ibn Abdul Aziz. Dan kata Umar ibn Abdul Aziz, ketika ada orang datang, ya sama, dia ngadu domba, dia provokasi. Kata Umar bin Abdul Aziz, langsung ditembak orang ini. Dikatakan, in syi'ta nazarna fi amrik. Gini deh, kamu mau kita cek beneran gak nih? Gitu loh. Maksudnya gimana? In kunta kaziban, kata Umar, kalau kita cek berita kamu bohong, artinya yang kamu sampaikan itu nggak benar, fa anta min ahli hadhil ayah. Berarti kamu masuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Kamu masuk orang fasik, orang yang senangnya bohong, nyebarin berita hoax. Atau kemungkinan kedua, kalau kita verifikasi apa yang kamu sampaikan emang benar, wa in kunta shadiqan, maka kata Umar bin Abdul Aziz, belum tentu kamu aman, kamu masuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua adalah hamazin masya'in binamim. Kerja kamu itu ngadu domba, memprovokasi. Sudah, pilihan ketiga sekarang. Kata Umar bin Abdul Aziz, wa in syi'ta afawna anka. Gini deh, kalau kamu berhenti, kita maafin nih. Akhirnya orang ini menjawab, al-afwa ya amirul mu'minin. Oke, saya ngaku, saya minta maaf dan saya tidak akan ulangi lagi. Itu adalah 3 dalil dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasul, dan kemudian 3 riwayat dari orang-orang sebelum kita yang saleh. Dan semuanya sepakat bahwa gibah, namimah atau adu domba, memprovokasi, itu efeknya fatal, merusak hubungan kaum muslimin. Orang jadi awalnya baik-baik saja jadi semakin benci. Awalnya biasa, gara-gara ada lisan-lisan yang tajam, makin parah hubungannya. Dan jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, bentuk adu domba itu tidak mesti dengan omongan, bisa dengan tulisan, tidak mesti offline, online pun bisa.
Maka hati-hati ketika kita di grup WA atau kemudian kita punya media sosial, nge-share hal-hal yang itu memantik dan memicu keributan. Apalagi kita mungkin satu kompleks, maka hati-hati kalau di kompleks atau di masyarakat ada orang-orang yang hobinya adu domba. Senengnya itu kalau masyarakat ribut. Kalau nggak ribut sepi dia, nganggur. Maka kemudian cari gimana caranya biar rame. Maka semoga kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang hobinya memprovokasi, hobinya mengadu domba. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, usinapsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Apa sikap kita kalau kita punya teman, kalau kita punya tetangga, kalau kita punya keluarga yang kalau datang itu obrolannya ya mung adu domba, mung provokasi. Pilihan yang pertama adalah jangan ditelan mentah-mentah ucapan orang ini. Masuk ucapannya, tahan dulu. Jangan gampang kepancing. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu tegur orangnya. Karena biasanya tabiat-tabiat seperti itu berulang, enggak mung sekali. Hari ini datang, besok berpola, besok diulangi lagi. Besok sama seperti orang kalau hobinya itu ngomongin bola, ketemu pertama ceritanya bola, besok ketemu lagi ceritanya bola. Sama, ada orang hobinya provokasi, ketemu ini provokasi, besok ketemu ya kerjanya provokasi. Tegur dia. Karena itu bagian daripada nahi mungkar, mengingkari kemungkaran orang ini. Dan kemudian yang ketiga, yaitu adalah kalau kita tidak bisa melupakan omongan dia, datang itu orang yang dia sebut-sebut tadi. Oke, saya konfirmasi, saya temui. Tanya, Pak mohon maaf, kemarin katanya begini-begini. Konfirmasi, klarifikasi. Kadang ketika kita sudah ketemu itu, realitanya tidak seperti yang disampaikan oleh para provokator. Dan kita berharap kepada Allah agar hubungan kita dengan sesama kaum muslimin, baik di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat, apapun itu benar-benar hubungan yang penuh dengan kehangatan, hubungan yang tadi seperti kita itu saudara kandung, seperti kita itu satu badan, seperti kita itu satu bangunan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.